Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Tri Anggreni Siska dengan NPM 211305433 dari kelas 2A. Di sini saya akan membacakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sebelumnya, dapat kita ketahui definisi ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa dalam tulisan serta penggunaan tanda baca. Ejaan biasanya memiliki 3 aspek, yaitu yang pertama, aspek fonologis yang menyangkut penggambaran fenom dengan huruf dan penyusunan abjad. Yang kedua, aspek morfologis yang menyangkut penggambaran satuan-satuan morfemis. Yang ketiga, aspek sintaksis yang menyangkut penandaan ujaran berupa tanda baca. B. Ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama adalah ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901. Yang kedua adalah ejaan Suwandi pada tanggal 19 Maret 1945. Yang ketiga adalah ejaan Melindo pada akhir tahun 1959. Yang keempat adalah ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD pada tanggal 16 Agustus 1972. C. Komponen-komponen ejaan. Yang pertama, pemakaian huruf. 1. Ejaan yang pernah ada di Indonesia. 2. Pengembangan ejaan yang pernah ada di Indonesia. 3. Memahami pemakaian huruf dengan benar. 4. Memahami penulisan kata yang benar. 5. Memahami pemakaian tanda baca dengan benar. 6. Memahami pedoman pengindonesiaan kata atau istilah asing. 7. Mampu menerap pemahaman tersebut untuk tujuan praktis dan akademis. Yang pertama, ada huruf abjad, huruf nama, kapital kecil. Yang kedua, huruf vokal terdiri atas huruf A, E, I, O, dan U. Huruf vokal contohnya pemakaian dalam kata posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Huruf konsonan, huruf yang melambangkan konsonan terdiri atas B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Yang keempat, huruf diftong di dalamnya dalam bahasa Indonesia, diftong dilambangkan dengan I, AU, dan OI. Yang kelima, gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, eng, nya, dan saya masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Yang keenam, huruf kapital. Yang ketujuh, huruf miring. Dan yang ke-8, huruf tebal. D. Penulisan kata. Yang pertama adalah kata dasar. Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Yang kedua, kata turunan, imbuhan, awalan, sisipan, akhiran ditulis rangkaian dengan bentuk dasarnya. Yang ketiga, bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Yang keempat, gabungan kata. Unsur-unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk ditulis terpisah. Yang kelima, suku kata atau silabel adalah unit pembentukan kata yang tersusun dari satu fenom atau urutan fenom. Yang keenam, kata depan, di, ke, dan dari. Kata depan, di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang suatu lazim dianggap sebagai satu kata seperti kepada dan daripada. 7. Vertikal atau kata tugas adalah kelas kata yang hanya memiliki arti gramatikal dan tidak mempunyai arti leksikal. 8. Singkatan dan akronim. Singkatan adalah pendekatan atau gabungan huruf, sedangkan akronim adalah pendekatan huruf yang terdiri atas beberapa unsur. 9. Angka dan bilangan. Bilangan dapat dinyatakan dengan angka atau kata. Angka dipakai sebagai lambang di bilangan atau nomor. Di dalam tulisan lazim digunakan angka Arab atau angka Romawi. 10. Kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis di serangkaian dengan kata yang mengikutinya. Ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. E. Pemakaian tanda baca. Yang pertama adalah tanda titik. Tanda titik adalah pertanda akhiran dari sebuah kalimat. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma pada umumnya digunakan untuk memisahkan beberapa bagian dari suatu kalimat atau memisahkan anak dari kalimat induknya. Yang ketiga, tanda titik koma. Pada titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenisnya dan setara. Yang keempat, tanda titik dua. Tanda titik dua dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau perincian. Yang kelima, tanda hubung. Tanda hubung kerap kali digunakan untuk merangkai kata yang terpenggal oleh pengganti baris. Yang keenam, tanda pisah. Seperti fungsi tanda koma, tanda baca yang satu ini juga dipakai sebagai pengait keterangan tambahan dalam sebuah kalimat. Yang ketujuh, tanda tanya.
Fungsi tanda tanya untuk menunjukkan kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Yang ke-8, tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan atau rasa emosi yang kuat. Yang ke-9, tanda petik. Tanda petik digunakan dalam bahasa Indonesia pada istilah yang maknanya bersifat konotatif atau tidak sebenarnya. Ke-10, tanda kurung. Tanda kurung mengapit tambahan, keterangan atau penjelasan. Yang ke-11, tanda garis. Tanda baca yang satu ini memiliki peran penting dalam persuratan, yaitu menjadi pembatas dalam nomor surat. Yang ke-12, tanda baca apostrof. Tanda baca ini digunakan untuk menuliskan nama serta kata khusus dari serapan bahasa asing. F. Penulisan unsur serapan. 1. Ketentuan umum penulisan unsur serapan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata serapan adalah kata yang diserap dari bahasa lain berdasarkan kaidah bahasa penerima. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kata serapan dapat dikatakan sebagai kata serapan jika memenuhi kaidah-kaidah bahasa, khususnya pada bahasa Indonesia. 2. Pengelompokan unsur serapan. A. Tulisan tetap, tetapi ucapan berubah. B. Tulisan dan lafaz berubah. C. Unsur serapan yang sudah lazim. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.